segala macam. Ternyata Nggak usah kau kasih lah. Barang juga lebih gampang kan. Calon lain mungkin Basuki Cahayapurnama yang dikenal sebagai Ahok adalah salah satu tokoh politik ternama di Indonesia. Nah, sehingga Jakarta itu bisa memfokuskan uang untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dikenal karena ketegasannya, reformasi yang dia bawa, serta keberaniannya dalam menghadapi kontroversi. Perjalanan hidup Ahok mencakup berbagai fase, mulai dari karir bisnis, politik, hingga menjadi gubernur DKI Jakarta. Sebelum terjun ke dunia politik, Basuki atau Ahok memulai karirnya di dunia bisnis. Dia kembali ke Belitung setelah menyelesaikan pendidikannya dan mengambil alih bisnis pertambangan timah milik keluarganya. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut berkembang dengan sangat pesat dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal. Keberhasilan ini juga membuatnya semakin dikenal di komunitasnya sebagai seorang pengusaha yang handal dan berdedikasi. Ketertarikan Ahok pada politik dimulai dari keinginannya untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat di daerah. Pada tahun 2004, ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dan berhasil terpilih. Di posisi ini, Ahok mulai menunjukkan ketegasannya dalam memberantas korupsi dan memperjuangkan transparansi anggaran. Kesuksesannya di DPRD mendorongnya untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Hingga pada tahun 2005, Ahok mencalonkan diri sebagai Bupati Belitung Timur dan terpilih dengan dukungan luas dari masyarakat. Sebagai bupati, ia melanjutkan agenda reformasinya dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik, transparansi anggaran, dan pemberantasan korupsi. Dia juga dikenal karena kedekatannya yang terbuka dan komunikatif dengan masyarakat, yang memberinya julukan sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai bupati, Ahok memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan berkarir di tingkat nasional. Pada tahun 2009, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Selama masa jabatannya di DPR, Basuki tetap konsisten memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, ia frustrasi dengan lambatnya perubahan di tingkat nasional. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mencari jalur yang lebih efektif dalam mewujudkan visinya. Pada tahun 2012, Ahok berpasangan dengan Joko Widodo dalam Pilkada DKI Jakarta. Pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan dan Ahok diangkat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bersama Jokowi, Ahok meluncurkan berbagai program reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberantas korupsi. Beberapa inisiatif mereka yang dikenal termasuk Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, yang memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi warga Jakarta yang kurang mampu. Pada tahun 2014, setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia, Ahok naik menggantikan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai gubernur, Ahok melanjutkan dan memperluas program-program reformasi yang telah dimulai. Dia fokus pada pembenahan infrastruktur, perbaikan sistem transportasi, dan penataan kota. Salah satu prestasi terbesarnya adalah proyek normalisasi sungai yang berhasil mengurangi banjir di Jakarta secara signifikan. Ahok juga memperkenalkan sistem lelang terbuka untuk proyek-proyek pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi korupsi dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor yang kompeten. Selain itu, ia memperkenalkan penggunaan teknologi dalam pemerintahan seperti e-budgeting dan e-procurement untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Namun ketegasan dan gaya kepemimpinannya yang langsung juga memicu kontroversi. Ahok seringkali terlibat dalam perdebatan publik yang keras dengan para anggota DPRD dan tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan pendekatannya. Meskipun demikian, banyak warga Jakarta yang mendukungnya karena mereka melihat hasil nyata dari kebijakan-kebijakannya. Pada akhir tahun 2016, Ahok menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam karir politiknya ketika ia dituduh melakukan penistaan agama. Tuduhan ini muncul setelah sebuah video yang menunjukkan bahwa Ahok mengutip ayat Al-Quran dalam pidatonya menjadi viral dan memicu kemarahan sebagian masyarakat Muslim. Kasus ini memicu protes besar-besaran dan menjadi sorotan media nasional dan internasional. Pada Mei 2017, Ahok dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Keputusan ini menuai pro dan kontra, dengan banyak yang berpendapat bahwa proses hukum terhadap Ahok dipengaruhi oleh tekanan politik dan sosial. Meskipun demikian, Ahok menerima putusan tersebut dan menjalani hukumannya dengan tenang. Setelah dibebaskan pada awal tahun 2019, Ahok tetap aktif dalam dunia sosial dan politik. Dia terus memberikan pandangannya terhadap isu-isu politik dan kebijakan publik melalui berbagai media termasuk buku dan ceramah. Dia juga kembali terlibat dalam dunia bisnis dan menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Pada tahun 2019, Ahok diangkat sebagai komisaris utama PT Pertamina, salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia. Di posisi ini, Ahok terus memperjuangkan transparansi dan efisiensi, serta mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dan meningkatkan produksi domestik. Basuki Cahayapurnama adalah sosok yang kompleks dan penuh warna. Karir politiknya yang penuh dengan prestasi dan kontroversi telah membuatnya menjadi tokoh yang sangat dikenal dan dihormati di Indonesia. Berikut beberapa prestasi penting yang dicapai oleh Ahok. Yang pertama, reformasi pelayanan publik Jakarta. Ahok berhasil memperkenalkan berbagai program yang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan seperti KJS dan KJP. Kedua, pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, Jakarta mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam hal infrastruktur, termasuk proyek normalisasi sungai dan pembangunan transportasi publik seperti MRT dan LRT. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Ahok memperkenalkan sistem lelang terbuka dan penggunaan teknologi dalam pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Penggunaan e-budgeting dan e-procurisment di Jakarta merupakan langkah maju dalam modernisasi pemerintahan dan meningkatkan efisiensi. Ketegasan dan komitmennya terhadap integritas dan transparansi telah memberikan inspirasi bagi banyak pemimpin muda di Indonesia. Ahok menunjukkan bahwa dengan keberanian dan ketekunan, seorang pemimpin bisa membuat perubahan signifikan meskipun menghadapi banyak rintangan. Dengan segala prestasi dan kontroversinya, Basuki Cahayapurnama telah menjadi contoh seorang pemimpin yang berani dan visioner. Keberaniannya dalam mengambil keputusan yang sulit dan komitmennya terhadap integritas telah memberikan dampak yang mendalam pada politik Indonesia. Warisannya sebagai seorang reformis akan terus menginspirasi generasi pemimpin berikutnya untuk memperjuangkan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam pemerintahan.